yang saya idam-idamkan untuk bisa ikut membangun bareng-bareng pesantren ke depan ya Mas Anies itu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alpat Santero Jagat dimanapun berada. Barusan ya kita melihat videonya Gus Mahasin, kakaknya Gus Baha, yang mana beliau memberikan penilaian terhadap Anies Baswedan. Menurut Gus Mahasin bahwa beliau Anies Baswedan orangnya sopan, santun ya. Kemudian beliau juga berharap bahwasanya dunia pesantren bisa ditingkatkan mutunya, bisa dimaksimalkan kualitasnya adalah nanti bisa bekerja sama dengan Anies Baswedan. Sungguh sangat realistis karena Anies Baswedan pernah menjadi Menteri Pendidikan dan dia soal pernah menjadi rektor. Jadi harapan Gus Mahasin tentunya beralasan karena kita semuanya juga asbab ya, ada sebab akibat, ada makomnya makom asbab. Jadi kita juga harapan utamanya adalah rojak kepada Allah, kepada manusia tidak bisa berharap tentunya, akan tetapi karena kita manusia yang melewati syariat ya, yang melewati syariat, maka Gus Mahasin sangat realistis dalam kontestasi Pilpres 2024. Beliau itu Gus Mahasin menitipkan harapannya kepada Anies Baswedan. Dan saya kira sebagai pendukung Anies Baswedan, Bismillah akan terus perkenalkan Anies Baswedan kepada teman-teman sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Karena apa? Karena Anies Baswedan memang menurut saya perlu dibantu. Kalau yang lain sudah dibantu oleh kekuasaan dan dibantu oleh partai besar, tapi kita punya hak untuk memperkenalkan Anies Baswedan dengan cara santun dan lain sebagainya. Saya juga semalam melihat Hasan Nasbi ya di Total Politik mengatakan bahwa dia netral ya. Saya kira dulu juga Hasan Nasbi pernah mengatakan bahwa Anies tidak akan bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden. Tapi ada statement yang menarik dari Hasan Nasbi, karena Hasan Nasbi menganggap bahwa di dunia politik itu tidak hitam putih. Jadi lihat situasi dan kondisi. Kemudian ada isu bahwa Anies ditunggangi oleh kaum ekstremis, itu tidak bisa Anies karena Anies adalah orangnya moderat. Jadi tapi saya juga kurang sepakat ya dengan bahasa-bahasa ekstremis untuk kita di negeri ini, karena masing-masing kita semuanya tidak ada konflik horizontal. Jadi saya kira tidak ada ekstremis ya. Masalah pemahaman tentang agama, kemudian semangat agamanya dipraktekkan dalam kehidupan berdemokrasi atau dalam kehidupan apapun, yaitu pilihan. Orang kalau yang milih liberal juga tidak apa-apa, kenapa kalau orang milih landasan agama kenapa dituduh ekstremis? Tentunya ini sangat kurang relevan ya di era demokrasi saat ini. Saya kira mari jangan sampai kita itu tidak sepakat dengan orang lain, kemudian tuduhan negatif-negatif dituduhkan kepada orang lain. Itu tidak bagus untuk kehidupan demokrasi. Tentunya Gus Mahasin mendukung Anies Baswedan dan Gus Wafi ya. Kemudian siapa lagi? Lirboyo Ploso mendukung Pak Prabowo, ya kita hormati saja. Karena ini eranya era demokrasi, perbedaan itu tidak bisa dihindari. Justru orang kalau tidak memilih dari salah satu ini, maka kita tahu sendiri itu bagaimana. Jadi masing-masing punya pilihan, adapun pilihannya berbeda, yaitu sebuah resiko demokrasi. Kita jangan menuntut orang lain sama, kemudian kita juga harus sama dengan orang lain. Jangan seperti itu ya. Jadi mari kita nikmati demokrasi ini bersama-sama, kemudian kita unggulkan calon kita masing-masing tanpa merendahkan yang lain, dan yang lain jika beda dengan kita nggak usah baper, kita juga nggak usah baper karena orang lain beda dengan kita. Jadi intinya takdir itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajibnya ikhtiar, dan apapun penilaian saya dan pendukung Anies Baswedan terhadap Anies Baswedan, ya kita hargai, dan kita pun hargai pendukung orang lain untuk menilai dukungannya
yang baik-baik gitu. Jadi intinya saling menghargai, insya Allah kita akan aman, dan semoga apa yang diharapkan Pak Kiai Haji Gus Mahasin tentunya harapan itu sama dengan kita, dan insya Allah Indonesia akan adil makmur, dan insya Allah biidznillah Anies Baswedan diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati, dan Allah mampukan agar Anies Baswedan menjadi pemimpin yang takut kepada Allah dan yang sayang kepada rakyatnya, baik rakyat pendukungnya maupun bukan pendukungnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.